Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Kembali lagi di Wasilah Kehidupan di sini, sebuah video yang mengulas bagaimana kita itu untuk hidup bisa lebih baik seperti itu. Yang perlu saya konfirmasi di sini adalah banyak yang menanyakan tentang wirid, tentang ijazah, tentang doa, tentang tirakat, apa yang seharusnya baik untuk dilakukan. Saya perlu membedah kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya kalian melakukan tirakat, melakukan wirid, melakukan doa, itu kan tujuannya untuk suatu hajat kan. Suatu hajat, suatu keinginan, sebenarnya kan itu. Lalu, kalau kalian menginginkan suatu wirid, kalian berguru ke si A, kalian dapatkan, kalian lakukan tidak berhasil, terus si B kalian lakukan tidak berhasil, si C kalian lakukan tidak berhasil, itu bukan karena wirid atau doanya itu yang salah. Itu biasanya ada suatu kesalahan yang ada di dalam diri teman-teman semua. Ada suatu kekotoran, misalnya ada suatu diri yang masih was-was, diri yang ragu-ragu, diri yang tidak tenang. Itu berpengaruh kepada pengabulan dari hajat yang kalian sampaikan. Kalian menginginkan suatu hal, kalian berdoa. Itu di dalam diri manusia itu kan ada otak. Saya perlu menceritakan sedikit ini. Ada otak. Otak ini ada otak alam sadar dan alam bawah sadar. Sebenarnya otak alam sadar ini akan digunakan manusia untuk melakukan suatu kegiatan aktivitas, mendukung aktivitas yang sifatnya fisik. Tapi yang sangat powerful itu adalah aktivitas yang didukung oleh alam bawah sadar. Contohnya seperti ini, kalian memiliki suatu keinginan. Alam fisik itu kan mendukung bahwa kalian harus bekerja untuk mendapatkan uang, untuk mencapai keinginan tersebut. Kalian harus melakukan ini dan itu. Tapi kalian tidak pernah terfikirkan bahwa pekerjaan, proyek, atau rezeki yang kalian dapatkan itu arahnya dari mana, tidak pernah. Bahkan kalian bekerja hari ini pun belum tahu besok masih bekerja atau enggak. Kalian gadang-gadang untuk bisa bekerja di situ selama 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Apa yang akan kalian lakukan? Tetap kalian akan mencari usaha baru. Ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah kontinuitas, keberlanjutan dalam kalian berdoa. Kalau di dalam Islam itu kalian pernah mendengar pasti doa itu ada pos-posnya, misalnya setelah subuh, sebelum subuh, sepertiga malam. Ada yang mengatakan bahwa antara maghrib dan isya, ada yang mengatakan setelah asar, ada yang mengatakan di waktu zuhur. Pada dasarnya semua itu adalah waktu-waktu dari pergantian sesi atau pergantian waktu, atau katakanlah itu adalah shift. Kalau siang dan malam itu kan jelas perbedaannya, ada bulan dan ada matahari. Tapi kalian tidak tahu bahwa di tengah hari itu kenapa ada sholat zuhur, itu adalah pergantian waktu. Dan antara zuhur dan subuh adalah juga pergantian waktu. Antara zuhur dan subuh ini ada duha. Duha ini adalah sebenarnya juga pergantian waktu, tapi waktu yang tidak kelihatan. Terus duhur dan asar, terus nanti ada maghrib, itu juga
suatu pergantian waktu, duhur dan maghrib dan diselingi dengan asar, ini adalah pergantian waktu. Nanti maghrib dan isya ini kan sebenarnya adalah sholat yang dilakukan sebenarnya lebih baik diakhirkan kan gitu. Tapi kenapa dilakukan selang 1 jam dari maghrib? Karena kalau nanti terlambat orang jadi tidak sholat. Esensinya kan seperti itu, tapi lebih baik itu kan diakhirkan. Dan maghrib, isya ini nanti ada jam 12. Sebenarnya isya ini kan antara ini. Bahkan ada yang melakukan sholat isya ini setelah jam 12 itu ada. Nah ini esensi dari pergantian malam. Bahkan orang itu sebenarnya disarankan untuk tidur habis maghrib, habis isya itu sampai jam 12. Itu disarankan untuk tidur. Nanti setelah jam 12 itu disarankan untuk bangun. Nanti antara isya, antara jam 12 ini sampai subuh ini, itu ada yang namanya sepertiga malam. Itu waktu yang juga pergantian malam. Dan itu menjadi powerful ketika dilakukan di pergantian waktu itu. Kenapa? Suatu momen-momen seperti itu menjadi suatu momen yang munajat atau doa ketika dipanjatkan itu powerful ya, karena pergantian waktu itu. Terus selain itu adalah ketika kalian melihat hujan atau ada hujan, kalian apalagi hujan pertama kali ketika kemarau panjang tiba-tiba ada hujan, kalian itu powerful dalam berdoa. Tapi ingat, yang kalian doakan itu fokuskan satu. Misalnya kalian meminta rezeki dan itu uang, ya Allah saya minta uang sekian puluh juta. Udah fokus itu aja, tidak usah ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta pangkat, ya Allah saya minta gini. Malah justru Allah tidak akan memberikan kalau seperti itu. Tapi kalau kalian fokus bahwa itu menjadi kebutuhanmu, maka Allah mengabulkan. Udah, setelah itu doanya orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya ini, teraniaya bisa karena keadaan, teraniaya bisa karena orang lain, atau teraniaya bisa karena hal-hal yang tidak diinginkan atau musibah, misalnya sakit, itu bisa. Dan orang yang teraniaya ini karena dizolimi orang lain, ini juga powerful. Doa orang teraniaya yang sakit ini juga powerful. Doa orang teraniaya yang misalnya tadi saya lupa tadi apa. Nah itu juga powerful, yang karena dipukulin orang, karena suatu keadaan misalnya dia ekonomi sedang lemah, dia menjadi kelaparan dan harus dilakukan tirakat itu karena terpaksa, maka itu juga dengan powerful doanya. Setelah orang teraniaya ini ada doa orang tua. Orang tua ini bisa orang tua kalian pribadi, bisa orang tua angkat, bisa guru. Tapi yang paling manjur itu adalah doa orang tua asli yang mengandung kalian dan melahirkan kalian. Itu yang paling powerful. Apalagi doanya orang tua yang teraniaya di musim hujan, di sepertiga malam terakhir misalnya, itu sangat powerful. Orang tua, dia teraniaya karena tidak bisa makan, terus melakukan doa di sepertiga malam terakhir pas turun hujan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba orang-orang yang berguna dan sukses dunia akhirat. Tiba-tiba anaknya itu menjadi orang yang mulia, menjadi presiden, menjadi pejabat negara, menjadi pemimpin. Selanjutnya kan kalian. Itu yang disebut dengan tirakat orang tua yang akan manjur kepada anaknya. Itu bukan karena kepowerfulan kalian sendiri, bukan. Biasanya yang seperti ini, ketika anak itu tidak berbakti sama orang tua, biasanya dia suatu saat itu akan bangkrut dan sampai mengemis-ngemis kepada orang tua. Bahkan ada juga yang ketika mereka mengalami hal seperti ini,
ketika orang tuanya itu sudah meninggal, tidak ada yang mentirakati lagi dan dia tidak mau bertirakat, maka ini juga biasanya akan berpengaruh kepada kehidupan yang dia jalani. Kalau mungkin tirakatnya orang tuanya itu kencang, kuat, maka sampai dia meninggal itu masih bagus. Nah, anak-anaknya yang bertirakat untuk anak cucunya itu siapa? Kan gitu. Makanya kalau kita memang orang yang baik, ketika kita ditirakati oleh orang tua kita, oleh ibu kita, guru kita, bapak kita, dan lain sebagainya, mbah kita mungkin, bertirakatlah bukan untuk dirimu sendiri, untuk anak-anak ke depan ini loh. Ini ditirakati. Kembali ke dalam bab doa tersebut, jika kalian tidak bisa menemukan hujan ini, tidak bisa menemukan pergantian waktu, tidak bisa menemukan orang teraniaya, sudah tidak memiliki orang tua, misalnya, ada satu lagi doa yang cenderung powerful. Doa yang dilakukan ketika kita berada di alam alfa theta. Alfa theta itu di mana gelombang pikiran kita itu tidak sadar akan keduniaan, tapi dia cenderung masuk ke alam bawah sadar tapi belum sempurna. Itu adalah gelombang alfa theta. Kalau teman-teman bisa sih masuk ke dalam alam suwung kan seperti itu, ke alam meditatif, ke alam yang memang benar-benar itu adalah alam yang mendekatkan diri kita kepada semesta, kepada Tuhan kita, kepada alam sekitar kita itu. Tapi yang perlu garis bawahi di sini adalah simpelnya adalah alam bawah sadar kan gitu. Nah, ketika kalian menjumpai alam bawah sadar, cirinya apa? Kalian itu tidak sadar akan dunia fisik dan tidak sadar dengan dunia non fisik. Contohnya adalah ketika kalian ngantuk mau tidur, kalian sudah matanya itu setengah terpejam, tapi kalian kadang masih mendengar sayu-sayu dari luar, tapi kalian sudah hilang kendali dari dalam, kadang sampai ngelindur-ngelindur juga itu, sampai ngomel kemana-mana. Itu adalah sebenarnya alam yang baik ketika kalian berdoa. Makanya alam ini itu cenderung terjadi ketika sebelum tidur dan setelah tidur. Makanya sampai Nabi itu berkata, kalau kalian hendak bangun tidur, mata kalian dibuka dulu, terus nanti kalian duduk dulu, nanti terus kalian ambil wudhu atau apa. Itu karena itu mengambil momen perubahan antara alam non sadar dan alam sadar. Ini bukan gimana-gimana teman-teman, tapi ini adalah pergantian fase. Karena semua doa itu yang baik itu juga berada di pergantian fase. Nah, fase ini adalah fase non sadar. Jika teman-teman punya suatu hajat, kalian ucapkan, mau tidur kalian ucapkan, setelah tidur kalian ucapkan, kalian punya wirid apapun, walaupun sekedar Bismillahirrahmanirrahim dibaca 9 kali, 14 kali, atau 100 kali, atau 111 kali, atau 786 kali, atau 1000 kali, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 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 sambil di pikiran ini berpikir satu hajat yang kalian miliki. Misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, tapi lidahnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalian ingin jodoh, jangan sekedar saya minta jodoh ya, tapi berpikirnya untuk menikah, untuk menghalalkan. Misalnya kalian laki-laki berpikir saya punya istri, saya punya istri. Atau kalau kalian wanita, saya punya suami, saya punya suami. Walaupun sekedar bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya punya istri, saya punya istri, saya punya suami, saya punya suami, saya punya anak, saya punya anak, seperti itu terus. Ini bukan terus sakti-saktian bahwa wirid ini yang cenderung
lebih manjur, wirid ini yang cenderung lebih manjur, atau wirid yang mana yang lebih baik, atau tirakat yang mana yang lebih baik. Bukan. Kalian coba lakukan itu selama 40 hari saja, dengan satu hajat, satu doa, satu permohonan, satu kebutuhan. Itu kalian ucapkan sebelum tidur dan setelah tidur, sambil membaca bismillah saja. Bismillah tidak usah banyak-banyak. Misalnya kalau kalian mendak tidur kan sudah ngantuk-ngantuk, 100 kali katakanlah seperti itu. Dan 100 kali ini, atau kalian tidak memiliki hitungan, pokoknya bismillah aja kalian ucapkan tanpa menggunakan hitungan, misalnya bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai teman-teman benar-benar lelah dan tidur. Tidak usah ditahan, kalau sudah pengen tidur ya tidur aja. 40 hari kalian lakukan, lihat hasilnya, perubahan di diri apa yang teman-teman dapatkan. Mungkin tidak langsung kalian dapatkan apa yang kalian inginkan, tapi setidaknya ada petunjuk. Biasanya setelah 7 hari, setelah 21 hari, bahkan setelah 30 hari, kalian akan mendapatkan petunjuk yang semakin dekat. Tapi biasanya seperti itu ada sedikit ujian. Misalnya teman-teman menginginkan jodoh, teman-teman justru diberikan misalnya 3 atau 5 pilihan yang sama-sama cantik, misalnya sama-sama orang yang baik, sama-sama masuk dalam kriteria teman-teman. Itu tinggal teman-teman yang memilih. Selanjutnya kan berdoa lagi, istikharah mana yang terbaik kan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak menggurui teman-teman bahwa saya lebih baik dan saya pernah mengalami, bukan. Karena ini adalah berbagi sharing aja tentang ilmu yang saya pahami dan ilmu yang saya miliki, itu aja. Bukan karena di sini itu saya lebih pandai dari teman-teman, atau saya lebih jago dalam melakukan teman-teman, atau saya lebih sakti dari teman-teman, bukan. Ini sekedar sharing saja. Jika teman-teman mau menjalankan dengan keyakinan penuh, silahkan dijalankan. Karena itu ada situasi yang saya rasa tidak terlalu membuat diri kita itu tertekan seperti tirakat-tirakat yang aneh-aneh. Karena teman-teman hanya sebelum tidur dan setelah tidur itu berucap seperti itu saja. Lakukan secara terus-menerus. Nanti setelah dapat, kalian akan merasakan sendiri, oh ternyata gini, oh ternyata gini. Tapi saya berpesan kepada teman-teman semua, walaupun teman-teman memperoleh informasi dari sini, atau mungkin dari YouTube yang lain, atau mungkin dari internet, usahakan teman-teman itu memiliki guru fisik. Saya tidak menganjurkan teman-teman itu berguru kepada saya, atau memiliki guru yang seperti ini, enggak. Karena setiap orang itu memiliki kecenderungan, kecocokan kepada guru-guru tertentu. Kalau kalian cocok dan guru itu tidak memanfaatkan kalian, kalian bolehlah menjadikan mereka guru. Kadang kan ada gini, orang yang ingin memperoleh guru, dan orang itu misalnya janda, atau misalnya perawan, atau misalnya orang yang sedang dalam keadaan lemah, dan diterima, tapi dengan embel-embel itu guru itu menginginkan orang itu menjadi istrinya atau menjadi pasangannya. Itu sudah tidak baik. Guru itu masih terbelenggu dengan nafsunya, sebaiknya hindari. Atau kalau guru lebih memanfaatkan murid-muridnya untuk mendapatkan uang, misalnya dikit-dikit, kamu harus mengeluarkan uang sekian juta untuk syarat ini, kalian harus mengeluarkan uang sekian juta untuk melakukan ini. Itu sebaliknya guru-guru seperti itu hindari. Memang ada guru yang seperti itu, dan memang kita adabnya itu harus berbakti kepada guru. Tapi guru yang baik itu tidak akan melakukan seperti itu. Kalau guru yang baik itu, kalau kalian beri dia terima, kalau tidak kalian beri, dia tetap akan bersikap baik kepada kalian dan memberikan ilmu kepada kalian. Dan mereka tahu kondisi kalian itu sedang kesulitan atau sedang berlebihan, itu tahu. Tapi ya sebagai murid, kita harus rumongso juga. Kalau memiliki misalnya uang, atau misalnya rezeki, atau misalnya harta yang berlebih, ya
guru itu diberi oleh-oleh lah, sekedar misalnya pakaian, atau misalnya sekedar makanan, atau misalnya amplop, misalnya gurunya sedang membangun rumah, Pak saya punya sedikit uang, mungkin bisa bantu-bantu beli semen, saya belikan semen ya Pak, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang dimanfaatkan, anu Dek, kalau pengen gini itu harus gini tanpa melihat murid itu mampu atau enggak, murid itu sanggup atau enggak, itu sebaiknya guru seperti itu hindari. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.